Saya indah Islam akan tertutup oleh perilaku umat Islam. Waktu itu pikiran saya cuma gini, Islam agama nih ngajar orang bener, kan harusnya nggak ada orang teroris seperti itu. Pikiran saya waktu itu seperti itu tuh, terkotak nih pikiran saya seperti itu terus Pak. Jadi singkat cerita papaku dulu kan di Amerika. Jadi waktu saya SD itu papaku sudah di Amerika, papaku balik sini 14 tahun lebih, hampir 15 tahun lebih. Waktu saya umur 22 lah, baru papaku balik ke sini. 22, 23 lah, seingat saya. Jadi waktu itu masih ingat betul waktu saya. Bulan 11. 9 September, 9 bulan 11, 9 November, tanggal 9. 9/11. Ya, 9/11. Ya. Saya melihat loh, kok Islam, kok kerjaannya ngebom-ngebom gitu loh, pikiran saya waktu itu loh. Waktu itu kan saya sempat sudah fitrah kan, sudah mencari agama kan semua. Saya sudah sempat ngomong, bertanya, temanku yang muslim mengatakan Al-Quran ini kita penutup dari semua kitab, ya toh, dari awalnya Taurat, Injil ditutup oleh Al-Quran kan itu kita tahu lah pasti ya toh. Wah, kok katanya kitab penutup, berarti agamannya kan sempurna. Lah, kok oknumnya seperti itu, ngebom-ngebom itu loh, ya kan? Aku sempat stigma saya berpikiran negatif waktu itu. Loh, kok gitu sih dengan kejadian 9/11 itu, ya kan? Saya yang waktu itu masih kecil kan, saya juga takut tuh. Dari papaku nanggung apa ya apa. Makanya saya pernah waktu sejak itu akhirnya saya membaca banyak buku. Buku Tentang Islam. Jadi waktu itu saya baca itu tentang, mohon maaf ya, waktu itu kan saya bertanggapan stigmanya kan negatif tentang Islam ya. Jadi saya melakukan pencarian buku pun yang arahnya terhadap Islam yang tetap, yang kasar kata ya, bisa dibilang kayak semacam ini. Waktu itu pembaharu Islam yang saya baca Syekh Muhammad Abduh ya. Ya, itu kan gurunya dari gurunya dari Muhammadiyah ya. Satu statement yang sangat menarik itu kan dia mengatakan seperti ini, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Ya, ya benar kan itu ya. Saya ingat waktu itu dari buku yang setebal ini, saya ingat itu statement yang buat saya, karena waktu itu kan kejadian teroris. Jadi begitu mengena sekali. Yang artinya itu seperti ini, cahaya indah Islam itu akan tertutup oleh perilaku umat Islam itu sendiri. Loh, kejadian kan? Itu ungkapannya sudah hafal, bahasa Arabnya hafal waktu itu? Hafal waktu itu. Belum masuk Islam ya? Belum masuk Islam. Sudah hafal ya? Sudah hafal. Padahal aku dia nggak hafal. Bertahun-tahun loh saya baca buku tentang Islam ini. Jadi baca buku Kristen, Katolik, jadi campur aduk gitu loh Pak. Semua belajar semua, mencari. Soalnya waktu itu kan saya mencari, memang betul seperti, mohon maaf ya, saya pertama kali buka Al-Quran terjemahan itu waktu itu ngawur di Gramedia. Allah itu seakan-akan ketika saya membenci, stigma saya negatif kan, jadi bilang stigma negatif kan membenci, walaupun nggak benci ini kan ada kelas ya, benci kelas berat kayak benci yang waktu itu memang nggak benci banget, cuma stigma saya negatif. Tapi Allah itu berusaha mendekatkan saya ke agama ini terus. Dengan apa? Ketika saya ke Gramedia buka Al-Quran, pasti kan saya sering baca juga ya, semakin itu aku lihat Al-Quran terjemahan, aku buka ngawur Pak, buka ngawur gitu, berat gitu. Aku terbuka waktu itu Quran surat Ar-Rum ayat ke-30, seingat saya waktu itu 30-31. Waktu itu mengatakan seperti ini. Waktu itu pencarian fitrah saya kan. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Karena sesuai dengan fitrah Allah, disebabkan diciptakannya manusia menurut fitrah itu, ciptaan Allah tidak berubah. Ya, manusia juga tidak berubah kan, dari dulu sampai sekarang manusia seperti ini ya kan. Tapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Aku langsung berpikir di dalam hati, apakah saya salah seorang dari orang tidak mengetahui itu? Kemudian ditekankan lagi di ayat yang bawahnya kan, ayat yang ke-31 seingat saya ya. Maka dengan kembali bertobat kepadanya lah dan bertakwa kepadanya lah, ya dah, dan laksanakan sholat, seingat saya waktu itu. Aku lupa nggak baca soalnya. Laksanakanlah sholat. Itu tahun 2014
14 ya 15 saya baca itu. Padahal ngawur loh. Seakan-akan kan mohon maaf ya. Ini kan seakan-akan Allah yang menunjukkan ke saya. Nah, secara langsung ya, hidayah Allah ya. Cuma terkadang mohon maaf, hidayah itu kan seringkali kan kita yang menyangkalnya kan, seringkali ya. Hidayah itu sebenarnya kan datang kan bisa dalam rupa apapun ya. Ketika mohon maaf kita lewat ke sini sepedaan, moro-moro ada adan ya. Seakan-akan adan itu memanggil semua orang kan. Rahmatan alamin kan Islam ini kan. Iya, semua orang terpanggil. Cuma terkadang kita kan mengingkari toh. Wah, kok nyaman sekali adan ini. Aku ingin ke sana. Tapi kan aku bukan Islam. Ya kan semacam itu kan. Yeah. Akhirnya kita menyangkal, aku gak Islam kok, kenapa aku belum masjid? Lah ya, itulah penyangkalan dari diri setiap orang. Begitupun dengan aku waktu itu kan menyangkal, padahal Allah berusaha mendekatkan ke. Apa? Menyangkalnya gimana, Pak? Waktu itu ya saya baca itu kan, harusnya kalau saya orang yang mendapat hidayah, saya seketika langsung belajar Islam kan, memperdalam langsung kan, langsung mualaf kan ada orang yang baca ayat ini langsung tersentuh kan, langsung aku mualaf. Itu saya enggak loh Mas Ian, belum loh Pak. Saya masih berusaha menyangkalnya. Soalnya mohon maaf karena menyangkalnya gini, kembali lagi ke dari statement Syekh Muhammad Abdul tadi, saya indah Islam akan tertutup oleh perilaku umat Islam. Waktu itu pikiran saya cuma gini, Islam agama ini ngajar orang bener, kan harusnya nggak ada orang teroris seperti itu. Pikiran saya waktu itu seperti itu, terkotak nih pikiran saya seperti itu terus Pak. Itu jadi membuat saya bertahun-tahun nggak mualaf. Akhirnya yang dari 2009 sampai 2022 baru mualaf, itu lama loh Pak. Lama sekali loh. Itu karena saya menyangkal diri saya terus Pak. Ini bener loh, ini perjalanan panjang loh Pak. Sampai saya akhirnya memutuskan untuk mualaf. Perjalanan panjang sekali. Apalagi saya waktu itu kan sangat bercita-cita jadi pendeta ya. Jadi otomatis bisa dibilang ya, iman saya bukan, mohon maaf ya, bukan menyamakan sama yang jemaah yang lain ya. Maksud saya kan bener-bener dekat sekali loh waktu itu. Keyakinan saya waktu itu. Jadi saya melihat waktu itu Islam, waduh, agamanya mohon maaf ya, keras, ya toh. Suka mengkafir-kafirkan orang. Terus waktu itu ketemu banyak teman ya, mohon maaf Pak ya. Saya kan suka sepak bola di ITS. Kemudian saya juga futsal di Mangga 2. Itu rata-rata bukannya rasis Pak ya. Teman saya kan banyak Jawa, Batak, tapi Batak kebanyakan rata-rata Kristen. Jawa pasti Muslim ya. Terus orang Arab, ya toh, turunan Arab yang di sini lah. Terus mari gitu orang Madura banyak. Jadi teman futsalku. Ya maksudnya kasar katanya cuma guyonan lah, guyonan. Cuma lama-lama itu kayak, lah kok ngono sih kasar katanya ya. Kalau ngono ini dalam arti seperti ini Pak. Ini mohon maaf ya. Nyo, dia ngono ya toh. Tuhanmu kono telu. Masih kan ngono ya. Nyo, Tuhanmu kok disalib. Tuhanmu kok kasih nyelamet tuh diri-diri. Lah itu memang guyonan sih ya toh. Tapi mengenai. Cuma lama-lama kita yang mohon maaf ya. Walaupun kita Islam pun kalau kita dihina seperti itu pun pasti ya semacam itu. Tapi aku tapi waktu itu aku mencoba kayak apa sih? Wong ajaran Yesus itu orang ajaran cinta kasih. Kayak apa aku menanggapi orang seperti itu? Anggap orang gila lah, ya toh. Aku cuma berpikir dari situ. Islam yang ngajari orang bener, nggak semua orang-orangnya bener kok. Itu yang menunda saya lama berislam karena oknum-oknum seperti ini loh Pak. Karena melihat penganutnya ya. Penganutnya, gitu loh. Jadi akhirnya setelah bertahun-tahun itu tak pelajari, ternyata mohon maaf, agama Islam tak pernah mengajarkan seperti itu. Oknumnya